Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Masjid Rodotul Falah yang dirahmati oleh Allah, mari turut andil dalam pembangunan perluasan Masjid Rodotul Falah yang telah memasuki tahap yang kedua. Dukung juga program-program kegiatan masjid antara lain kegiatan belajar mengajar Taman Pendidikan Agama Islam bagi anak usia dini, kajian rutin, program-program remaja masjid, dan masih banyak lainnya. Salurkan partisipasi, dukungan, infak amal jariah Anda melalui atau bisa datang langsung ke Sekretariat Yayasan Masjid Rodotul Falah. Dukung juga gerakan dakwah di media sosial kami dengan cara like, subscribe, dan share channel YouTube kami. Dan follow akun Instagram kami di masjid_Rodotul Falah_SBY. Jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para alim ulama di sekitar Dharma Husada atau Profesor Dr. Mustafa Kedung Tarani sangat kami hormati dan sangat saya taati segala fatwa-fatwanya. Para bapak, para ibu, wabil khusus Ketua Takmir Masjid Rodotul Falah Jalan Profesor Dr. Mustafa yang saat ini melaksanakan kegiatan rutin kultum sholat subuh di minggu yang kelima bulan Agustus ini yang sangat berbahagia. Pertama kali marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan beberapa nikmat, rahmat, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul bermuajah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ilmu dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman itu sendiri para jamaah, kata Rasulullah, al-imanu zazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kapan tambahnya iman? Tambahnya iman ya pada saat kita melaksanakan amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan iman kita berkurang? Yaitu pada saat kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk itu pagi hari ini mudah-mudahan yang hadir di jamaah salat subuh di Masjid Rodotul Falah ini nanti mendapatkan satu ilmu
minimal satu ayat dan satu hadis untuk menjadi pedoman kita dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan adanya COVID-19 ini juga kalau kita sebagai umat yang beragama bisa kita gunakan untuk sarana meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Tapi juga banyak yang imannya itu luntur karena adanya kesulitan-kesulitan, adanya musibah-musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jadi adanya musibah para jamaah, ada yang namanya gunung meletus, ada banjir bandang, ada tanah longsor, wabil khusus musibah COVID-19 yang tidak ada ujung pangkalnya kapan selesainya nggih. Kula panjenengan dereng semerep nggih, kapan selesainya COVID ini, selesainya kapan? Sementara kesulitan ekonomi kita, yang jualan juga susah, yang cari kegiatan-kegiatan lain jamnya dibatasi, merupakan kesulitan yang kita alami. Akan tetapi kita sebagai umat yang beragama, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus yakin dan seyakin-yakinnya bahwa apapun yang terjadi di sekeliling kita itu terjadi atas kodrat iradanya Allah Subhanahu wa taala. Bu, yakin nggih? Nek Covid ini nggih sing damel Gusti, apapun bentuk kesulitan kita, kesulitan ekonomi kita, kesulitan belajar kita, kesulitan segala macam kegiatan kita. 2 tahun ini perencanaan kegiatan amburadul karena adanya COVID. Bayangkan lari sekolah saniki niki lho pakai daring. Juga ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Anak kecil-kecil iso main internet. Saniki lari TK niku kerjakan tugas melalui daring, melalui internet. Putu kula niku ngerjakan kerjaan ngangge internet. Ini hikmahnya pembelajaran kita ambil hikmahnya. Segala macam musibah dari Allah itu pasti ada hikmahnya. Yang penting kita yakini bahwa semua itu terjadi atas kodrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Supaya agak awet mboten dolek kambing hitam. Lho enten ayate wonten tengene surat At-Taghabun niku ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdil qalba wallahu bikulli syai'in alim. Terus Gusti Allah dan surat At-Taghabun ayat 11 monggo dipirsani mangke teng griya. Tidak ada sesuatu pun musibah yang menimpa kepada seseorang manusia kecuali illa biidznillah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang bicara dalam Al-Qur'an, tidak ada kesulitan apapun, tidak ada musibah apapun yang menimpa seseorang kecuali atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan petunjuk kepada hatinya seorang beriman itu. Akhirnya apa? Menguatkan keimanannya. Yaitu tadi, menguatkan dengan meyakini bahwa apapun yang terjadi itu terjadi atas kodrat iradanya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah berkuasa, berhak atas segala sesuatu. Dari ayat ini bisa kita simpulkan, bisa kita yakini, kita pahami bahwa apapun segala macam kesulitan yang kita alami di dunia,
baik di masyarakat kita, di keluarga kita, di kampung kita, di negara kita, semuanya mari kita yakini bahwa itu semua terjadi atas kodrat iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana sikap kita? Ya, kalau kita sudah yakin bahwa itu terjadi atas kodrat iradatnya Allah, agar hidup kita itu dijauhkan dari segala macam musibah, dijauhkan dari macam kesulitan, supaya usaha kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mari kita tingkatkan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, dan mari kita berusaha untuk menjauhi apapun yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab menawi barangkali adanya musibah ini karena kelalaian kita menjalankan maksiat kepada Allah, meninggalkan perintah Allah, sehingga Allah memberikan peringatan. Tapi kalau kita ingin dijauhkan dari segala macam kesulitan, segala macam musibah yang terjadi di dunia ini, yang pertama mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tingkatkan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta maaf kepada Allah, barangkali kita pernah melaksanakan maksiat, barangkali kita melaksanakan dosa, baik dosa dari kaki kita, tangan kita, ucapan kita, telinga kita, mata kita, barangkali pernah kita laksanakan untuk melaksanakan dosa. Minta tolong, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kita minta petunjuk agar kita dimudahkan urusan kita. Ini yang paling penting. Sebab dengan diakui dan tidak, ini merupakan peringatan yang global dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, nggih, contoh. Kula panjenengan laki-laki dengan perempuan menurut syariat dilarang berjabatan tangan kecuali dengan muhrimnya. Betul, Pak? Betul, Mbak? Selain dengan muhrim kita tidak boleh berjabatan tangan. Itu peringatan, dilarang oleh Allah, haram hukumnya. Karena berjabatan dengan wanita bukan muhrim itu menimbulkan meningkatnya syahwat dan akan menimbulkan kemaksiatan, kan gitu. Nah, sebelum adanya Covid bagaimana? Lanang wedok salaman, bahkan ada yang terlanjur ciuman, gila. Nggih. Lanang wedok tanpa tidak muhrimnya berjabatan tangan bebas. Nah, sekarang adanya Covid, jangankan lanang wedok, padha lanange salamane nganggo nggih ya. Soto ngeten nggih. Pedho kancan biasae salaman terus binti kabare. Sakniki ya apa kabare ca? Disoto ngene nggih. Itu merupakan peringatan dari Allah bahwa memang kita terlanjur melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumpul-kumpul, berkerumun lanang wedok yang enggak boleh berdekatan. Selama ini sebelum Covid kita seakan-akan bebas, tidak ada aturan. Nah saat ini dibatasi, ayo jaga jarak. Gila, jangankan mbek lanang wedok, padha lanange kan jaga jarak. Itu peringatan dari Allah, kita sadari ya, agar kita itu menjadi orang yang mampu mentelaah, mampu mengkoreksi diri kita. Ada apa? Allah kok menurunkan musibah seperti ini? Agar kita kembali kepada syariatnya Allah dan Rasulnya. Kalau kita sudah menyadari agar musibah ini, agar kita kembali pada syariat Allah dan Rasulnya, ya mari kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Apa salah kita kepada Allah? Apa kesalahan kita kepada syariat? Kok sehingga ada musibah seperti ini? Ini mari kita tingkatkan pendekatan diri kita kepada Allah. Yang kedua, agar kita dijauhkan dari segala macam musibah,
atau segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, sing dagang ya dilancarkan oleh Allah, dagangane tidak diganggu dengan orang-orang yang jahil dengan ilmu hitamnya, tidak diganggu dengan orang-orang yang jahat akan merampok dan sebagainya. Mari kita tingkatkan, perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duh, nopo kaitane Ustaz sholawat kali musibah? Wong Covid kok dikaitkan sholawat? Banyak. Kalau sampean tanya kaitannya sholawat dengan musibah, jelas banyak kaitannya. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biya asra. Riwayat Muslim. Barang siapa yang membaca sholawat atasku sekali, kata Rasulullah, Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Bayangkan ini janjinya Rasulullah Muhammad kepada kita yang ingin rajin membaca sholawat. Man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biya asran. Minimal pagi ini kita mampu mentelaah mengkaji tadi satu ayat dari At-Taghabun ayat 11 dan ini hadis dari Rasulullah ini. Jangan sekedar dibaca tapi dipraktekkan. Sopo sing maca selawat sekali atasku, Allah memberikan rahmat 10 kali. Lah rahmat itu apa? Rahmat itu yaitu kita dimudahkan urusan kita, kita dijauhkan dari bala, kita dijauhkan dari segala macam musibah dari Allah. Itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, jadi kalau kita ingin dijauhkan dari segala macam bala, segala macam musibah, segala macam kesulitan, mari perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak usah nunggu bulan Rabiul Awal maca sholawat nang Kanjeng Nabi, ngenteni bulan Maulud, ngenteni diundang tanggane mulutan. Kapan cak sholawatan? Sik kurang saulan Rabiul Awal. Saiki sik bulan Syura. Besar Syura, Safar, Maulud. Gak usah. Bila perlu dengan bersamaan dengan keluarnya napas kita dari hidung kita, kita iringi dengan bacaan sholawat paling pendek sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Insyaallah diselamatkan kita, kehidupan kita, dimudahkan urusan kita, dijauhkan balak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Tadi perbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi. Napa kok ngoten? Karena sholawat itu tidak ada sekat, tidak ada batasan. Kita baca karena apapun diterima dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Gusti Allah dan malaikat-malaikat Allah itu membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Gusti Allah niku merintah sampean sholat, Gusti Allah tidak sholat. Okay? Allah memberikan perintah kepada kita untuk berpuasa, Allah tidak puasa. Tetapi Allah memberikan perintah kepada kita untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Allah bersolawat dulu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat Allah membaca salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dawuh, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salam keselamatan kepada junjunganmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini diturunkan oleh Allah
melalui malaikat Allah kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah memberikan tahu kepada para sahabat supaya memperbanyak sholawat. Nah kemudian para sahabat ada yang tanya, kaifa nusolli alaika ya Rasul, bagaimana saya membaca salat kepadamu ya Rasul, caranya bagaimana? Tarjumin Allah, kembalikan kepada Allah dengan membaca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena yang memberikan perintah Allah, yang mengabulkan juga Allah, yang akan menyelamatkan kita Allah. Jadi sholawat itu tidak ada batasnya. Kita banyak karena takbir masjid, karena Pak Mudin, karena wong tua, karena moro tua, sholawat itu pasti diterima dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ragu-ragu, gak usah ngenteni bulan Rabiul Awal maca sholawat. Setiap hari minimal sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Niki sholawat paling pendek. Sampean ibu-ibu sing jange buka bedak nang pasar, bagi buka toko, buka usaha, sebelum buka mari disolawat sik, buka pintu sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sing ekonomi seret, ayo sholawati supaya lancar ekonomi nih, nggih. Sing wis wayahe entuk jodoh kok dereng entuk jodoh, ya Allah kula niki pun umur 30, ya Allah kok dereng ana jodoh, dereng ana lelaki yang melamar saya. Ayo sholawat dan minta kepada Allah supaya dimudahkan mencari jodoh yang bagus, jodoh yang betul-betul mampu menjadi imam dunia dan akhirat. Ini mbak-mbak, ini perlu. Jadi apapun tujuan kita, apapun harapan kita, apapun pekerjaan kita, kita ingin dimudahkan oleh Allah, perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk agar kita dijauhkan dari bencana musibah COVID-19 ini yang notabene virus ini virus mematikan. Gak usah takut. Takutlah kepada Allah, perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak membaca sholawat. Insya Allah kalau panjang paringi sehat inna Allah Subhanahu wa ta'ala, sehat jasmani ini ya sehat rohani ini. Menungso niku sehat jasmani tok Pak Bu, jasmani ini tok kewagah gede dukur sehat, tapi rohani ini gak waras. Kira-kira jak subuhan ini purun tak Bu? Ana wong lemu glinuk-glinuk setu legi nggih. Setengah tua lemu glinuk-glinuk, awake sehat. Tapi rohanine nih mboten sehat. Kira-kira dijak jamaah subuh ngrungokno pengajian ngerti purun lah kira-kira. Mboten purun karena apa? Rohaninya kurang sehat. Lah kula panjenengan niki berusaha menjadi manusia yang jasmanine ya sehat, rohanine ya sehat, sehingga hidup itu bisa stabil, mencari rezeki kepada Allah kita laksanakan, ibadah kepada Allah juga kita kerjakan. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'itu abada wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutugodan. Carilah kehidupan di dunia seakan-akan kita itu hidup terus menerus. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'itu abada. Carilah, bekerjalah untuk kepentingan duniamu seakan-akan kita itu gak mati. Jadi nek panjenengan sampean sekolah, sampean kerja, sampean macam-macam, seakan-akan sehat terus, waras terus Bu nggih. Cek mboten? Betul loh ya, sampean dodolan nang pasar dadak eling menemati yo aras-arasen buka bedak, buka toko nggih. Dadi i'mal lidunyaka ka'annaka ta'istu abada wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah, ibadahlah untuk kepentingan akhiratmu seakan-akan kula benjing niku mati. Contoh, kula panjenengan niki salat subuh, nek salat subuh sampean niku kita sing kusuk karena apa? Belum tentu kita bisa hidup terus. Mari subuh itu meninggal otomatis kan kusuk nyuwun datang Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadahnya sing apik, tata carane salat sing apik nggih. Ikmal wa'mali akhirataka ka'annaka tamutu ghadan, supaya kula panjenengan iki sregep nglampahi perintahe Gusti Allah.
Jadi nek dolek pekerjaan urusan dunia kongkon seakan-akan urip terus, tapi nek urusan akhirat koyok-koyok benjing niki mati supaya giat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah nek sampean niku diwalik mergawe eling mati, ibadah eling urip terus. Koyok-koyok gak mati, dijak salat aras-arasen sik Kang. Ben-ben si ae. Ayo cak subuh cak, sehat ben-ben nek wis kena setruk baru subuhan lah. Karena apa? Rohani ini gak waras. Jadi mari kita tingkatkan pendekatan diri kita kepada Allah. Yang kedua, perbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang ketiga, okay, supaya kita dijauhkan dari musibah, termasuk musibah COVID-19 ini, mari kita taati anjuran pemerintah kita yang mengatur tata cara kehidupan kita di dunia. Baik pemerintah tingkat RT, tingkat RW, tingkat kelurahan, tingkat sampai ke presiden, sepanjang anjuran dan kebijakan pemerintah itu tidak mengganggu kegiatan dan tidak melanggar syariat Islam, kita wajib untuk taat. Tuh, okay? Islam itu mengatur supaya kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, juga kita diatur supaya taat kepada pemerintah ulul amri yang mengatur kehidupan kita. Wonten ta Ustaz ayate wonten ten surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, taatlah kamu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan taatlah kepada ulul amri, pimpinan kamu yang mengatur kehidupanmu di dunia. Jadi imbang Pak, kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada pemerintah juga kita wajib untuk taat sepanjang kebijakan pemerintah, sepanjang perintahnya seorang ulul amri itu tidak melanggar syariat Islam, kita wajib untuk taat. Kalau ada perselisihan, kita kembali kepada syariat Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Al-Hadis. Jelas Pak, Bu. Jadi kita sebagai orang yang muslim, yang beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada takdirnya Allah, qada dan qadarnya Allah, kita yang pertama harus yakin bahwa musibah itu terjadi atas kodrat iradanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus meningkatkan kualitas pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan meningkatkan menjalankan ibadah kepada Allah, menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita dimudahkan segala urusan kita, dijauhkan dari segala macam bala dan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kita mari di dalam kehidupan di dunia itu kita juga taat kepada ulul amri pemerintahan kita, sepanjang pemerintahan kita itu bekerja untuk kesejahteraan rakyatnya, melindungi rakyatnya. Jangan sampai kita rajin di masjid, rajin jamaah subuh, ono kerja bakti gak tahu melo. Lho gak contoh sing apik niku. Masih seorang ustadz nang kampung ono kerja bakti ya kudu melo. Itu adalah dupane Pak RT sing ngongkon, sing ngongkon dudu takmir masjid, dudu Pak Bagi ya. Kau sampe RT. Nah, kita sebagai orang yang muslim juga harus memberikan contoh, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, kita laksanakan. Oke, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan taat kepada pemerintahan kita. Mudah-mudahan materi kultum pagi hari ini sudah melebihi kultum Pak. Mestinya kultum itu kan singkatan kuliah 7 menit, tapi ini sudah hampir setengah jam Pak Bagi. Oke, terus barangkali mudah-mudahan
materi ini bisa kita gunakan sarana dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kultum ini kita memahami satu ayat tadi, ma asaba min musibatin illa biidznillah, tadi kita pahami surat At-Taghabun ayat 11. Kemudian hadis Rasulullah tadi, man sholla alayya sholatan sallallahu biha asran, itu tadi kita pahami sehingga kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita dengan diiringi senantiasa selalu membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengharap syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti barang siapa yang perbanyak sholawat ini, nanti di akhirat insya Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten ingkang kathah, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang tidak cocok atau tidak berkenan di hati para bapak, para ibu, para jamaah. Mohon maaf, itu mungkin kelalaian kita, tapi apabila yang kita sampaikan ada benarnya, itu memang dasarnya tadi dari Al-Quran, dari sabdanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran sebagai firman Allah dan Al-Hadis sebagai sabda Rasulullah Muhammad yang mengatur syariat Islam, yang meningkatkan keimanan kita. Kita ini adalah hamba Allah yang kapanpun kita akan sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipanggil dalam kondisi husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan siapa saja yang hadir dalam majelis salat ini, mudah-mudahan rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali punya keluarga yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusannya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua anak cucu kita menjadi anak cucu yang saleh-salihah, mampu melaksanakan perintah Allah, mampu melaksanakan perintah Rasulullah, dan mampu berbakti kepada kedua orang tua kita, karena berbakti kepada orang tua kita itu juga merupakan kewajiban seorang anak kepada orang tua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli salatan tunjina biha min jamil aqwali wal afat, wa taqdi lana biha jamil hajat, wa tudahhirna biha min jami' syai'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha al-aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati 'abadal mamat, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afidal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.